wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama belajar bersama untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini, kita belajar bersama ini nanti di dalam kita melaksanakan kegiatan pembelajaran semakin hari semakin baik, dan juga anak-anak akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat menarik dan berkesan dari kegiatan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa dalam pembelajaran yang kita lakukan pasti akan menemui kendala-kendala seperti yang telah saya lakukan dalam praktek pembelajaran. Itu ada dua hal yang menurut saya itu ada satu permasalahan. Yang pertama yaitu bagaimana anak-anak itu gagal fokus atau kurang fokus di dalam pembelajaran. Contohnya begini, pada waktu mau pembelajaran mereka masih sibuk dengan kegiatannya sendiri, dengan melihat apa yang terjadi di luar kelas lewat jendela, kemudian juga dengan teman sebangkunya atau di bangku depannya, belakangnya masih tidak segera menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu motivasi di dalam pembelajaran itu masih sangat kurang. Seperti misalnya pada saat pembelajaran anak-anak itu ada yang tidur, ada yang ngomong sendiri dengan teman sebangkunya, sehingga hasil yang diharapkan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal seperti ini ada pengalaman kami bagaimana yang pertama membuat atau mengarahkan anak-anak ini supaya fokus. Yang utama itu fokus dalam pembelajaran. Yang kedua, mereka termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Jadi itu yang pertama yang kita lakukan ini adalah setelah kita menyapa anak-anak satu persatu, kita lihat mana yang kelihatannya belum siap, kita sapa, kemudian kita minta untuk menyiapkan perangkat pembelajarannya, buku paket, LKS, catatan dan sebagainya. Sehingga kalau sudah siap semuanya, baru kita memberikan satu pertanyaan pemantik kepada anak-anak, yang dengan pertanyaan ini anak akan tergugah, akan termotivasi untuk menjawab pertanyaan. Tentu saja pertanyaan ini pertanyaan yang mudah saja, jadi yang sederhana, tidak terlalu sulit. Kalau terlalu sulit, nanti anak-anak juga kurang termotivasi lagi. Karena apa? Sudah sebelum memulai, sebelum menjawab itu sudah pasrah, kok angel. Maka kalau mudah itu mereka akan berebut untuk menjawab pertanyaan. Karena mereka mudah, kemudian kita tingkatkan lagi, agak naik lagi. Kalau sudah semuanya kelihatannya sudah fokus, baru kita memulai pembelajaran. Dan untuk motivasi di dalam belajar ini, anak-anak kita buat supaya merata motivasi dan aktivitas di dalam pembelajaran ini. Anak-anak ini supaya merata, semuanya aktif dalam kegiatan, sehingga nanti pembelajarannya akan belajar lebih efektif. Sementara ini yang terjadi karena ada
heterogenisasi, diferensiasi dari anak-anak ini tentang kemampuan. Kadang-kadang didominasi, kalau sifatnya klasikal itu, maka didominasi oleh anak-anak yang memiliki kemampuan yang bagus. Oleh karena itu kita coba untuk supaya aktivitas mereka itu merata, semuanya ikut aktif, termotivasi di dalam melaksanakan pembelajaran ini, maka kita bentuk kelompok. Tidak usah banyak-banyak kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 anggota saja. Dari 4 anggota. Sehingga kalau jumlahnya itu 32 atau ini 34 ini kalau kelas 9H ini 34 itu kalau kita bagi 4 ada 8, tapi ada yang 2 kelompok itu 5 orang. Ya tidak apa-apa lah, 5 orang masih bisa masih memungkinkan untuk melakukan diskusi. Kemudian bagaimana supaya merata di dalam aktivitas itu? Sebab kadang-kadang kalau di dalam diskusi itu anak-anak diberikan masalahan yang harus dibahas, maka kadang-kadang yang 2 atau yang 3 itu gandul saja. Dia akan mendengar, dia akan ngikut saja. Maka kembali akan didominasi oleh anak-anak yang memiliki kemampuan lebih. Sehingga pemerataan aktivitas ini menjadi kurang lagi.